Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke ruh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Geometri Analitik Bidang, Ibu Mirna SPD MPD yang memberikan kami waktu untuk menjelaskan tentang gradien garis lurus dan persamaan garis lurus. Sebelumnya kami ingin perkenalkan dahulu anggota kelompok. Saya sendiri Insan Hakim dan teman kelompok saya yaitu. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Geometri Analitik Bidang, Ibu Mirna SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan gradien garis lurus dan persamaan garis lurus. Lalu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yaitu saya sendiri Insan Hakim, lalu Hafizah, Jadirah Mintaito Rambe, Afifah Az-Zahra, Cesaria Putri Nesa, dan Habibah Karimah. Saya Jadira Mintaito Rambe. Saya akan menyampaikan materi mengenai gradien garis lurus. Gradien adalah kemiringan atau kecondongan. Jadi, gradien garis lurus adalah kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus. Gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan nilai kemiringan dari suatu garis di dalam koordinat kartesius. Gradien suatu garis itu dapat miring ke kanan, ke kiri, condong, ataupun landai, sesuai dengan komponen X dan komponen Y-nya. Garis gradien yang positif akan miring ke kanan dan yang negatif akan miring ke kiri. Dan ada akan garis yang namanya garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu artinya gradiennya berlawanan atau kebalikannya. Baik, selanjutnya menentukan gradien dari suatu garis lurus. Dapat kita perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut terdapat titik A, B, dan C. Dan di dalamnya kita dapat memperoleh perubahan kenaikan yaitu dari titik B ke C menghasilkan Y2 dikurang Y1. Sedangkan perubahan mendatar yaitu dari A ke C menghasilkan X2 dikurang X1. Maka dari itu, dapat kita tuliskan rumus M sama dengan perubahan kenaikan per perubahan mendatar atau sama dengan BC per AC. Dan bisa juga kita tuliskan dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi, jika terdapat sebuah titik yaitu A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka dapat kita tuliskan rumus gradiennya yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Viva Zahra akan menjelaskan contoh soal dari gradien. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, tentukanlah gradien yang melalui titik B dan titik A, lalu buatkan persamaan garis yang melalui titik A dan titik B tersebut. Pada gambar, kita ketahui di titik B terletak di titik X2-nya 8 dan Y2-nya 10, dan titik B terletak di X1-nya 3 dan Y2-nya 2. Dari titik-titik yang kita ketahui tersebut, dapat kita cari gradiennya dengan menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1.
Lalu kita substitusikan titik-titik yang kita ketahui tadi. Y2 sama dengan 10 dikurang Y1 sama dengan 2 per X2 kurang X1, dimana 8 dikurang 3, 10 dikurang 2 kita dapati 8, dan 8 kurang 3 kita dapati 5, maka kita dapat gradien garis dari titik-titik tersebut adalah 8/5. Baiklah, selanjutnya kita cari persamaan garis yang melalui titik B dan titik A. Seperti yang kita ketahui, rumus persamaan garis yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 2 sama dengan gradiennya yang kita dapat tadi 8/5 dalam kurung X dikurang 3. Lalu Y kurang 2 sama dengan 8/5 kita kalikan ke dalam kurung 8/5 X dikurang 24/3, 15Y. Jadi kita dapatilah persamaan garis yaitu 15Y sama dengan 24X dikurang 110. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus di bidang. Persamaan garis lurus di bidang dapat ditulis dalam bentuk persamaan implisit yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A, B, C merupakan bilangan real dan A dan B tidak merupakan 0. Yang berarti gradien dari garis G ini yaitu M sama dengan negatif A per B. Persamaan garis melalui dua titik dapat pula diturunkan dengan menggunakan konsep vektor. Misalkan diketahui garis AB dengan A dalam kurung X1, Y1, B dalam kurung X2, Y2. P dalam kurung X, Y adalah sembarang titik pada garis AB seperti pada gambar yang ada di slide ini. Garis AB dapat didefinisikan dari titik A dan B dengan menggunakan vektor sebagai berikut. Vektor AB sama dengan X2 dikurang X1, vektor AP sama dengan lambda vektor AB sama dengan lambda X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Vektor OP sama dengan vektor OA ditambah lambda vektor AB dengan lambda lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. X, Y sama dengan X1, Y1 ditambah lambda dalam kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Bentuk persamaannya yaitu G sama dengan X, Y sama dengan X1, Y1 ditambah lambda dalam kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 dengan lambda lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Dinamakan persamaan vektoris garis lurus melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Persamaan garis tersebut dapat ditulis menjadi G sama dengan X sama dengan X1 ditambah lambda dalam kurung X2 dikurang X1, Y sama dengan Y1 ditambah lambda dalam kurung Y2 dikurang Y1. Dinamakan persamaan parameter garis lurus melalui dua titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Persamaan garis dapat pula ditulis menjadi X dikurang X1 sama dengan lambda dalam kurung X2 dikurang X1 atau lambda sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan lambda dalam kurung Y2 dikurang Y1 atau lambda sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Dengan mengeliminasi lambda pada persamaan 8, maka diperoleh persamaan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya yang B yaitu persamaan garis lurus pada ruang. Persamaan garis lurus pada ruang 3 dimensi akan tertentu jika diketahui dua buah titik pada garis lurus tersebut. Adapun persamaan garis yang terbentuk sama halnya dengan persamaan bidang datar, yaitu terdiri dari persamaan vektoris, parameter, dan simetris. Yang pertama yaitu persamaan vektoris.
Misalkan diketahui dua buah titik P dengan X1, Y1, Z1 dan titik Q dengan X2, Y2, Z2 terletak pada garis lurus G, sehingga diperoleh bahwa vektor OP sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor OQ sama dengan X2, Y2, Z2 serta vektor PQ sama dengan dalam kurung X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Jika diambil sebarang titik X, Y, Z yang berada pada garis G, maka berlaku PX sama dengan PQ. Persamaan ini disebut dengan persamaan vektoris garis lurus pada ruang 3 dimensi yang melalui dua titik. Yang kedua, persamaan parameter. Persamaan vektoris tadi dapat diubah apabila X2 kurang X1 tidak sama dengan 0, Y2 kurang Y1 tidak sama dengan 0, dan Z2 kurang Z1 tidak sama dengan 0. Vektor PQ atau vektor lain O yang terletak pada garis G disebut vektor arah garis lurus jika suatu garis lurus Px1, Y1, Z1 dan diketahui vektor arahnya A sama dengan XA, YA, ZA, maka diperoleh persamaan XYZ sama dengan X1, Y1, Z1, XA, YA, ZA. Persamaan XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 tambah XA, YA, ZA. Persamaan ini disebut persamaan parameter garis lurus dengan lambda sebagai parameternya. Oke, selanjutnya yaitu persamaan simetris. Persamaan simetris ini yaitu persamaan apabila grafiknya simetris terhadap sumbu X atau sumbu Y. Persamaan ini didapatkan dari persamaan parameter, yaitu apabila persamaan parameter tersebut diubah ke dalam bentuk lain dengan melakukan eliminasi lambda. Diperoleh masing-masing nilai lambda adalah lambda sama dengan X dikurang X1 per XA, lambda sama dengan Y dikurang Y1 per YA, lambda sama dengan Z dikurang Z1 per ZA. Persamaan tersebut dapat kita sederhanakan dalam bentuk persamaan X dikurang X1 per XA sama dengan Y dikurang Y1 per YA sama dengan Z dikurang Z1 per ZA. Persamaan ini kita sederhanakan dalam bentuk perbandingan. Persamaan inilah yang disebut dengan persamaan simetris garis lurus yang melalui titik P, X1, Y1, dan Z1 dengan vektor arah A yaitu titik XA, YA, dan ZA. Selanjutnya yaitu persamaan vektor garis. Persamaan vektoris garis lurus digunakan untuk merepresentasikan garis dalam bentuk vektor. Jika sebuah garis melalui titik A, yaitu titik X0, Y0, dan Z0, dan memiliki vektor arah D, yaitu titik A, B, dan C, maka persamaan vektoris garis tersebut dapat ditulis sebagai R sama dengan R0 ditambah T dikali D, di mana R sama dengan titik X, Y, dan Z adalah vektor posisi sembarang titik pada garis, R0 adalah titik X0, Y0, dan Z0 adalah vektor posisi titik awal pada garis, dan D adalah titik A, B, dan C adalah vektor arah garis. Sedangkan T adalah parameter skalar yang dapat bernilai sembarang, maka R sama dengan R0 ditambah TD. Kita ganti R ini dengan titik X, Y, dan Z. R0 kita ganti dengan titik X0, Y0, dan Z0 ditambah T dikali D kita ganti dengan titik A, B, dan C. Maka didapatkan persamaan X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T dikali A, B, C. X, Y, Z sama dengan X0 ditambah TA, Y0 ditambah TB, Z0 ditambah TC. Maka dapat ditulis persamaan parametrik yaitu X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC. Adapun persamaan simetriknya yaitu
X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B sama dengan Z dikurang Z0 per C. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan satu contoh soal tentang persamaan garis. Di sini diberikan soal, tentukan persamaan garis yang melalui P dengan titik 1, 2, 3 dan sejajar dengan A ini min 1, 1,4. Nah, penyelesaiannya di sini T sama dengan P ditambah TA, di mana T di sini merupakan vektor posisi sembarang titik pada garis tersebut. P adalah vektor posisi titik tertentu yang dilalui oleh garis tersebut. A adalah vektor arah yang sejajar dengan garis tersebut dan T adalah parameter skalar yang dapat bernilai real. Di sini terdapat 3 persamaan, yaitu kalau persamaan vektor garis rumusnya X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T, A dalam kurung A, B, dan C, A, B, C. Lalu dimasukkan angka-angkanya, yaitu titik P, masukkan P, X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3 ditambah T dalam kurung min 1,1,4. Lalu dari sini bisa diubah bentuknya menjadi X, Y, Z sama dengan 1 dikurang T, 2 ditambah T, 3 ditambah 4T. Itu untuk persamaan vektor garis. Lalu kalau diubah menjadi persamaan simetrik, rumus dasarnya X dikurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B ditambah sama dengan Z kurang Z0 per C. Masukkan titik-titik tadi, X dikurang 1 per min 1 sama dengan Y dikurang 2 per min 1 sama dengan Z dikurang 3 per 4. Lalu untuk persamaan parameter, Y sama dengan Y0 ditambah TB sama dengan 2T, X sama dengan X0 ditambah TA sama dengan 1 dikurang T, dan Z sama dengan Z0 ditambah TC sama dengan 3 ditambah 4T. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.